Sahabat semua, ada satu curhatan yang sangat menarik masuk ke TikTok saya. Curhatan ini disampaikan oleh seorang perempuan, seorang istri. Jadi singkat cerita, si istri ini merasa suaminya itu dingin. Suaminya itu kaku, tidak romantis. Sementara si istri ini berharap suaminya itu memberikan validasi ke dia. Nah, karena dia merasa tidak mendapatkan validasi dari suaminya, tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, kemudian si perempuan ini live di TikTok. Nah, singkat cerita, tiap kali dia live, ada seorang lelaki yang selalu hadir setia menemani dia. Dan lelaki ini selalu memberikan gift-gift mahal ke dia. Setiap live selalu hadir dan memberikan gift-gift mahal. Yang akhirnya dari live itu kemudian mereka berdua ini chat-chatan. Dari chat-chatan turunlah kemudian WA-WA-an. Dari WA-WA-an saling validasilah mereka berdua. Akhirnya terjadilah pertemuan. Setelah mereka merasa saling nyaman, si istri ini kemudian nekat minta bercerai sama suami sahnya. Dan sempat suami ini memberikan nasihat agar tidak live, tapi ternyata tidak digubris oleh si perempuan ini. Akhirnya suami kemudian melepaskan dia. Bercerailah mereka berdua. Dan si perempuan ini menikahlah dengan lelaki yang suka memberikan gift saat dia live. 6 bulan pernikahan ternyata topeng lelaki ini terbuka. Lelaki ini yang awalnya dikenal romantis, baik, perhatian, ternyata setelah tinggal satu atap, lelaki ini keras, egois, tidak mau kalah, maunya menang, kemudian overprotected. Nah, si istri ini merasa drop. Tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan ketika dia menjalani perselingkuhan. Ketika dia selingkuh, dia merasa this is my love, inilah cintaku. Inilah lelaki pujaanku. Tapi ternyata setelah tinggal satu atap, jauh panggang dari api. Akhirnya si istri ini menyesal. Menyesal telah meninggalkan suaminya. Yang namanya penyesalan selalu di akhir. Kalau di awal, namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran. Nah, si istri ini kemudian ingin balik ke suami pertamanya. Tapi ternyata suami pertamanya sudah menutup pintu rapat-rapat. Dia tidak lagi menerima mantan istrinya. Nah, hari ini kita akan membongkar kasus ini secara utuh. Jangan sampai kemudian emas di rumah ditukar dengan kilauan kaca di layar HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua di channel kita. Saya Hamdi dan selalu ingat prinsip kita di sini, melihat lebih dalam, menata rumah tangga lebih tenang. Sahabat semua, sebelum kita menyalakan aplikasi atau fiturnya, kita harus paham satu hal, bahwa yang namanya media sosial itu bebas nilai. Pisau itu netral, bisa dipakai koki untuk memotong daging, atau bisa juga dipakai penjahat melukai orang. Sama halnya dengan media sosial, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan platform lainnya. Sesungguhnya netral, media sosial itu netral. Tapi niat, batasan, dan respon penggunanya lah yang menentukan apakah itu jadi pintu rezeki atau jalan kehancuran rumah tangga. Nah, hari ini kita kupas tuntas dari 3 sudut pandang. Pertama, kita lihat kasus ini dengan pendekatan iceberg. Jadi medsos yang bebas nilai itu, kemudian fenomena love bombing, dan juga jebakan halo effect. Dan kedua, kita akan menggunakan pendekatan stoik untuk melihat kasus ini. Mengontrol apa yang bisa kita kendalikan, respon diri, dan juga ketegasan suami pertama. Dan pendekatan yang ketiga, tuntunan Islam,
menjaga keharmonisan diri di ruang digital, dan bahaya kholwah online. Sebelum kita bahas, jangan lupa siapkan cemilannya, siapkan teh hangatnya, siapkan kopinya. Kita bahas bersama. Kita mulai melihat persoalan ini dengan pendekatan es gunung es. Media sosial itu bebas nilai. Medsos itu tidak salah. TikTok, Instagram, WhatsApp tidak punya niat jahat. Banyak kok orang yang menggunakan TikTok itu untuk jualan, mencari rezeki yang halal. Banyak juga orang menggunakan TikTok, media sosial, Instagram, YouTube untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, punya value, banyak. Jadi yang menentukan itu penggunanya. Masalah itu kan muncul ketika pengguna tidak memiliki batasan yang tegas. Ketika GIF yang tadinya cuma apresiasi konten, berubah jadi pintu masuk godaan batin. Disitulah pengguna menggunakan pisau netral itu melukai rumah tangganya sendiri. Saat seorang wanita live kemudian mendapat perhatian dan GIF di depan umum, otaknya itu kan disiram hormon dopamin. Dia merasa dihargai, dia merasa cantik, dia merasa diperhatikan, kan begitu. Analoginya begini, media sosial itu seperti cermin pemantul. Kalau hatinya haus validasi, maka panggung live itu akan jadi tempat memancing dahaga itu. Begitu ada yang ngasih air sirup, perhatian, gift, dia lupa bahwa sirup itu adalah racun untuk pernikahan sahnya. Sirup itu racun untuk rumah tangganya. Maka terjadilah kemudian jebakan halo effect atau love bombing. Si istri ini mengira pria yang royal memberikan gift adalah pria yang sempurna. Padahal itu cuma halo effect. Menilai seluruh karakternya hanya dari panggung sandiwara medsos. Pria yang suka mengontrol itu kan ketahuan dari perilakunya. Dia akan menunjukkan cinta yang luar biasa. Dia akan menunjukkan perhatian yang luar biasa. Dia akan menunjukkan dukungan yang luar biasa. Di awal-awal seperti itu. Buat apa? Agar korbannya itu terikat. Agar korbannya itu bertekuk lutut. Setelah korbannya itu bertekuk lutut, jatuh di pangkuan dia, maka kemudian ia menunjukkan sifat kasarnya setelah menikah. Lalu bagaimana stoikisme memandang alat yang bebas nilai ini? Dan bagaimana kemudian sikap mantan suaminya? Ketika kita live, kita kan tidak bisa mengontrol siapa saja yang masuk ke room kita saat live. Kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang bisa memberikan gift. Tapi kita punya kontrol 100% akan respon kita. Kita yang mengendalikan diri kita. Apakah kita mau dianggap secara profesional atau diseret ke ruang percakapan pribadi? Itu pilihan kita. Itu di bawah kendali kita. Kita bisa menentukan itu. Ketika kita divalidasi saat live, ada orang lain memberikan gift, kemudian ngechat kita. Ketika dia ngechat kita, kita kan punya kendali apakah kita merespon itu atau tidak. Dia minta WA, kita kan bisa mengendalikan diri kita. Apakah kita berikan WA itu atau tidak? Itu 100% di bawah kendali kita. Jadi media sosial itu bebas nilai. Jari kita yang kemudian menentukan pilihan itu. Ketika ada lelaki memberikan gift kepada kita saat kita live, kan tidak serta-merta lelaki itu kemudian sanggup menghadapi kita saat kita bangun tidur. Belum tentu dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Makan kita, pakaian kita. Kan belum tentu dia sanggup menghadapi saat kita uring-uringan gak dikasih duit. Dia belum tahu saat kita berubah menjadi harimau, apakah dia mau menerima atau tidak. Jadi jangan pernah kemudian menukar emas di rumah hanya demi kilauan kaca di layar handphone. Jangan pernah kemudian menukar emas di rumah dengan gift.
Keputusan mantan suami menutup pintu maaf adalah bentuk ketegasan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa mengontrol moral mantan istrinya. Tetapi dia bisa mengontrol dirinya. Dia bisa menentukan siapa yang berhak tinggal dalam hidupnya. Dia berhak menentukan siapa yang mesti menjadi pendamping dia. Dia berhak menjaga kesehatan mental dia. Dia berhak menjaga kesehatan jiwa dia. Dia bisa mengendalikan itu. Maka ketika si istri minta balikan kemudian dia menutup rapat-rapat pintu itu, maka sesungguhnya ini adalah bentuk ketegasan. Lalu bagaimana dalam perspektif Islam? Bagaimana Islam membimbing kita menggunakan teknologi yang bebas nilai ini? Islam tidak melarang kita untuk menggunakan media sosial. Tapi Islam memberikan rambu-rambu izzah, harga diri, dan juga iffah, menjaga kesucian. Media sosial yang bebas nilai ini kan harus difilter dengan nilai-nilai syariat. Begitu ada gift atau obrolan yang mulai mengikis rasa malu seorang istri, di situ syariat memerintahkan kepada kita untuk berhenti, menutup pintu. Karena ketika kita membuka ruang chat, bahkan sampai turun ke WA berdua, itu kan sudah masuk kategori kholwah. Ketika kita chat, kemudian sampai WA, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada kepentingan yang dibenarkan oleh syar'i, hanya sebatas hello, kemudian saring validasi, kemudian curhat, itu sudah masuk kategori kholwah. Mojok berduaan, kumpul kebo digital. Nah, ketika seorang pria memanfaatkan ruang digital untuk menggoda istri orang, sampai kemudian istri orang itu bercerai, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Kata baginda Nabi, bukan termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Hadis riwayat Abu Daud. Ingat ya, pernikahan yang diawali dari meruntuhkan ikatan sah demi keindahan semu di medsos akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan di akhir adalah buah dari mengkufuri nikmat pasangan sah. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus ini? Dari kisah ini paling tidak ada 3 catatan besar tentang media sosial untuk kita semua. Apa 3 catatan besar tersebut? Pertama, ingat, medsos itu netral. Jangan salahkan aplikasinya. Pasang niat yang lurus dan buat benteng batas diri yang jelas sebelum membuka HP. Kedua, medsos bukan tempat cari validasi. Jadikan medsos tempat mencari rezeki atau ilmu. Jangan cari rasa dihargai dari orang asing di dunia maya. Yang ketiga, hargai emas yang nyata di rumah. Orang di medsos cuma menampilkan 1% topeng terbaiknya. Yang paling tulus menyayangimu adalah pasangan sederhana di rumah yang mau berdarah-darah memperjuangkan hidupmu. Sahabat semua, teknologi akan terus berkembang, tapi nilai kesetiaan dan kehormatan rumah tangga tidak akan pernah berubah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumah tangga kita, membimbing kita menggunakan media sosial secara bijak, dan melimpahkan ketenangan di dalam rumah tangga kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan video ini ke pasangan atau grup keluarga ya. Saya Hamdi, melihat lebih dalam, menata rumah tangga lebih tenang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.